Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Adiratmoko, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Kelompok 3, utusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tugas agenda 2, komitmen perubahan organisasi perangkat daerah Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu organisasi publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2002 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bapeda Litbang bertanggung jawab pada bidang perencanaan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan asistensi perencanaan pembangunan. Bapeda Litbang sebagai salah satu organisasi sektor publik harus siap untuk terus berubah seiring dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal serta tuntutan zaman. Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja dan pelaksanaan tugas Bapeda Litbang diantaranya adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi dan ekologi, serta faktor hukum atau legal. Aspek politik yang mendorong perubahan diantaranya adalah adanya kebijakan penyetaraan jabatan fungsional. Pada aspek ekonomi, perubahan positif ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin dalam 2 tahun terakhir yang rata-rata berada lebih dari 5%. Adanya pertumbuhan ekonomi ini menciptakan peluang bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Terdapat perubahan sosial masyarakat terkait dengan program bantuan langsung tunai, di mana dengan adanya program pemerintah bantuan langsung ini, adanya dinamika masyarakat yang beramai-ramai untuk masuk ke dalam daftar penerima bantuan. Hal ini tentunya menjadi kurang tepat mengingat bantuan langsung tunai seyogyanya difokuskan pada masyarakat miskin. Faktor eksternal yang berikutnya yaitu adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini berdampak pada perubahan cara kerja dan tentunya akan sangat membantu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kebapedaan. Di mana dengan memanfaatkan teknologi, proses sinkronisasi program kegiatan pembangunan yang ada di perangkat daerah juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Aspek berikutnya yaitu adanya aspek ekologi, di mana setiap pelaksanaan program pembangunan dilakukan di suatu daerah sehingga berdampak pada perubahan daerah atau lingkungan tersebut. Dalam hal ini, meminimalkan dampak pembangunan merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan faktor eksternal terakhir yaitu adanya perubahan aspek legal atau hukum berupa penetapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, maka penting untuk memahami dan mematuhi aspek legal yang relevan serta terus memantau perubahan perkembangan hukum ini agar rencana pembangunan dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan. Menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi, Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin telah melakukan setidaknya ada 2 hal besar yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama terkait dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, dalam hal ini adalah jabatan struktural eselon 4 menjadi fungsional perencana muda, yang tentunya hal ini berdampak pada struktur organisasi Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Yang kedua adalah adanya implementasi sistem informasi pembangunan daerah, di mana pemanfaatan teknologi berupa sistem informasi pembangunan daerah ini
berdampak pada semakin baiknya perencanaan pembangunan, terutama dalam sisi dokumentasi setiap tahapan proses pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Dan adanya perubahan yang terjadi tentu menuntut adanya kepemimpinan yang diperlukan dalam rangka menyongsong atau mengimbangi perubahan yang terjadi. Kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi secara efektif dan menciptakan perilaku inovatif atau yang biasa disebut dengan kepemimpinan transformasional ini dirasa mendesak dan sangat diharapkan dalam rangka memaksimalkan kinerja Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Kepemimpinan transformasional dalam sektor publik merupakan pendekatan yang menekankan pada inspirasi, inovasi, dan pemberdayaan pegawai dalam mencapai tujuan, di mana secara umum kepemimpinan ini dicirikan dengan adanya visi yang jelas, pemberdayaan dan pengembangan pegawai atau staf, inovasi dan kreativitas, bisa menjadi model peran dan integritas di mana pemimpin transformasional bertindak sebagai teladan bagi setiap anggotanya. Yang kelima tentunya dia harus mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi setiap bawahannya. Dan setiap dalam kepemimpinan transformasional dan mengantisipasi perubahan ke depan, diperlukan juga pemimpin yang mampu memiliki jaringan kerja yang luas dalam rangka menjalin kerjasama dan meningkatkan potensi sumber daya sehingga terjadi kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, kemampuan untuk berkomunikasi efektif dan strategis ini juga akan berdampak pada kinerja organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan komitmen perubahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.